wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat cerdas semua di mana saja berada. Kembali lagi bersama dengan Budi dalam program Profil Sekolah. Kami tim dari Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Maluku sudah berada di Kota Tua, dan sekolah yang kita kunjungi hari ini adalah SMA Negeri 5 Kota Tua. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang sudah hadir bersama dengan saya di sini Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tua. Nah, lebih lengkap lagi nih Pak Sepel ya. Mungkin langsung perkenalan ke sahabat cerdas. Baik, halo sahabat cerdas sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan ini. Saya Samuel Kuriake Balubun, Kepala SMA Negeri 5 Tua. Baik, supaya sahabat cerdas bisa kenal Pak ya. Kepala Sekolah SMA Negeri 5. Gimana Pak keadaannya, sehat ya? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Luar biasa, tetap semangat Pak ya. Oke. Baik sahabat cerdas semua, bicara soal pendidikan merupakan aset bagi bangsa ini, teristimewa bagi siswa-siswa kita yang ada di Kota Tua, yang ada tergabung dalam SMA Negeri 5 Kota Tua, karena merupakan masa depan bagi mereka untuk menggapai cita-cita dan impian mereka di masa depan yang gemilang. Nah, Pak Kepala Sekolah, kita sapa Pak Simi aja ya. Oke, Pak Simi, ini kalau bicara soal sekolah dari semua jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, pasti semuanya punya visi misi, punya tujuan sekolah. Nah, mungkin Pak bisa berbagi sedikit dengan kita dan sahabat cerdas semua visi dan misi dan tujuan sekolah. Ya baik, visi dan misi serta tujuan sekolah kami SMA Negeri 5 Tua. Untuk visi, terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, sehat, cakap, dan bertanggung jawab. Nah, dalam rangka mewujudkan visi besar keluarga SMA 5 Tua ini, kami meramu dalam 10 komponen misi. Yang pertama adalah mengembangkan soft skill peserta didik kita dan juga membangun kebiasaan 5S, jadi tertib, berdisiplin, beribadah, bergotong royong, dan juga senyum, sapa, salam, dan santun. Itu 5S Pak ya. Kemudian kita juga membangun kesadaran hidup sehat. Kita tahu bersama bahwa sekarang kita hidup dalam masa pandemi, dan ini akan menjadi tantangan jangka panjang. Oleh karenanya semua warga sekolah kita ingin siapkan juga mereka untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan juga kesadaran hidup sehat. Kemudian juga membangun kesadaran siap siaga bencana. Kita tahu bahwa kita juga sering melakukan simulasi kebencanaan untuk bencana gempa maupun kebakaran. Jadi warga sekolah kita itu sewaktu-waktu bisa tanggap bagaimana mengevakuasi, menyelamatkan diri warga sendiri, warga sekolah sendiri maupun rekannya yang ada di sekolah. Dan itu yang dilibatkan adalah tenaga pendidik dan siswa sendiri. Ya, tenaga pendidik dan siswa sendiri. Jadi kita mensimulasikan pada saat pembelajaran normal, tiba-tiba terjadi gempa, anak-anak tahu bagaimana dia mengamankan diri, kemana dia harus pergi ketika bencana itu terjadi. Dan Bapak Ibu juga tahu bagaimana mengawasi bahwa semua warga sekolah kita terpantau dan aman. Saya tertarik nih Pak sama misi ini nih Pak. Ini tidak semua sekolah punya misi ini Pak. Jadi saya jalan banyak sekolah yang saya sudah hadapi, tetapi dalam soal visi dan misi, nah misi saya baru ketemu di SMA Negeri 5 Tua ya. Betul. Soal misi tangkap bencana ini luar biasa. Oke Pak, kita lanjut. Iya. Jadi di samping itu kita juga membekali peserta didik dengan pemahaman dan keterampilan berkomunikasi lintas budaya. Ini dalam konteks daerah, nasional maupun internasional. Jadi harapannya anak kita itu terampil bukan cuma berkomunikasi dalam konteks dengan rekan sebaya dan mereka di sini sendiri. Tapi mereka mampu berinteraksi dengan orang dari wilayah lain dari Indonesia. Dari daerah-daerah lain. Kita ketahui ya punya nilai adat budaya dan tradisi yang berbeda. Jadi harapannya mereka bisa menghargai keanekaragaman budaya kita dan bangga sebagai
Biar kita berbeda tapi tetap satu ya Pak ya. Betul. Kemudian misi kami yang berikut adalah mengidentifikasi dan memfasilitasi berkembangnya kompetensi dan karakter para peserta didik kita. Jadi kita ingin peserta didik kita itu berkembang secara menyeluruh. Jadi intelektualnya berkembang, sosial emosionalnya juga tumbuh, minat dan bakatnya juga kita fasilitasi, termasuk kesehatan. Oleh karenanya, khusus untuk kesehatan kita punya program namanya program status gizi siswa. Jadi semua siswa kita itu kita timbang secara berkala. Jadi tiap 2 bulan kita timbang, kemudian di akhir semester orang tuanya akan menerima 2 laporan. Yang satu laporan hasil belajar dan yang satunya laporan perkembangan status gizi siswa. Jadi di situ akan kelihatan fluktuasi berat badan, tinggi badan, dan kita berikan rekomendasi apa yang mesti dilakukan untuk memperbaiki nutrisi. Betul sekali Pak. Jadi memang untuk jenjang SMA ini juga memang untuk menjawab misi ini memang tidak semua sekolah punya, kadang ada sama. Tetapi dalam pengisian di laporan hasil evaluasi belajar mereka, laporan raport ya, itu memang ada tinggi badan, tetapi saya baru dapat di SMA Negeri 52 ini yang punya laporan setiap akhir semester untuk isinya luar biasa. Dan itu memang antusias sekali bagi orang tua. Ya, jadi ini kita sudah presentasikan juga di tingkat nasional dan dinobatkan sebagai salah satu inovasi kekinian oleh Kementerian Pendidikan kita. Lanjut lagi. Kemudian misi kita yang berikut menyelenggarakan layanan belajar sesuai kebutuhan peserta didik dan adaptif terhadap perkembangan pandemi COVID-19. Jadi semua warga sekolah kita itu kita lengkapi dengan keterampilan belajar yang adaptif. Jadi semua peserta didik yang baru masuk, hal pertama yang kita lakukan adalah kita identifikasi berapa yang belum bisa belajar online. Jadi itu sebelum masuk ke pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak kita petakan dulu. Oh, yang sekian ini dari kawasan yang susah sinyal, belum pernah pegang HP. Nah, kita latih mereka, kita perkenalkan dengan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Setelah mereka mengenal itu, baru kemudian kita berkoordinasi dengan orang tua mereka. Kita beritahukan bahwa sewaktu-waktu bila mana terjadi perubahan status zona, misalnya dari zona hijau berubah ke merah atau kuning dan kita harus online, anak-anak sudah harus beradaptasi masuk ke room yang kita siapkan. Nah, link roomnya juga kita adaptasikan di website sekolah. Jadi anak-anak tinggal klik aja di link di website sekolah, mereka langsung masuk di ruang kelasnya masing-masing. Jadi itu yang coba kita kembangkan sehingga pandemi COVID-19 tidak sampai mengurangi layanan belajar kita kepada anak. Itu yang ingin kita terus kembangkan. Kemudian memfasilitasi tercapainya capaian kompetensi minimal untuk anak-anak kita. Ini kita akan lakukan dengan kegiatan matrikulasi. Karena kebetulan kami itu sebagai sekolah penggerak, kami mengembangkan layanan belajar yang betul berorientasi pada minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau anak-anak yang belajarnya cepat, kita akan berikan penguatan. Yang agak lamban, kita bikin pendampingan khusus kepada mereka sehingga semua anak itu tumbuh dengan tingkat tempo yang sesuai dengan fisik, emosional, dan mental mereka. Di samping itu, kita juga mengembangkan lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan nyaman. Dan salah satu misi kami yang juga penting adalah kita ingin SMA 5 itu menjadi wadah tempat dilakukan praktek baik dan juga tempat berbagi praktek baik. Jadi kami selalu, baik siswa guru kita, terbuka untuk menerima hal baik dari rekan-rekan dari luar sekolah ataupun juga berbagi hal baik apa yang kita ingin bagikan ke sekolah, ada sekolah-sekolah mitra kita. Bisa ada sekolah mitra juga. Ya. Jadi misalnya untuk program penilaian status gizi itu kita bagikan aplikasinya, kita buat pendampingan ke sekolah-sekolah yang tertarik juga untuk pakai program kita itu. Jadi misalnya ketika ada COVID dan saat masuk awal tatap muka itu banyak warga sekolah yang cemas. Oh,
ini jangan-jangan kita tahan PTM dulu Pak, tahan PTM dulu, kita lanjut misi lagi. Kita lanjut lagi, ya, kita tahan PTM dulu. Kemudian kita mengembangkan manajemen berbasis digital, Ya. itu salah satu misi kita. Jadi misalnya untuk pengawasan layanan belajar, itu kita kembangkan aplikasi Soulform yang kita padukan dengan QR code, dan itu kita tempelkan di kelas. Jadi guru-guru kita itu ketika mengajar, setelah selesai ngajar dia cukup scan aja barcode-nya, Ya. atau linknya juga kita pasangkan di HP, ada shortcut linknya, Ya. sehingga teman-teman guru itu bisa langsung Klik langsung masuk ke mengklik dalam. saja misalnya untuk pembelajaran, dia tinggal klik seperti ini, lalu terbuka formnya. Jadi tidak harus bawa banyak kertas, dokumen absen dan lain-lain yang karena Jadi semuanya sudah dibikin dalam satu aplikasi. ya kita kembangkan seperti itu. Jadi arahnya kita harapkan sekolah kita itu perlahan menjadi sekolah berbasis digital. Ya. Dan kita juga salah satu misi yang lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah kita. Nah ini kita lakukan dengan melakukan survei, meminta masyarakat orang tua murid menilai layanan sekolah kita. Kita juga minta siswa menilai guru dan sekolah. Nanti ada kerja. Iya, jadi kita bangun komunikasi itu untuk sama-sama kita temukan partisipasi warga sekolah dan masyarakat memperbaiki sekolah kita. Apakah perpustakaan kita sudah cukup nyaman? Apakah kamar mandi kita sudah cukup bersih? Itu semua dinilai. Bagaimana ketersediaan air dan lain-lain itu orang tua dan Tapi siswa. sekolah ini terbuka ya Pak? Ya, kita berusaha sekali. terbuka. Dan welcome untuk siswa, orang tua. Semuanya kita mau Ya. betul-betul melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan sekolah kita. Benar. Karena memang untuk maju kita tidak bisa sendiri. Betul. Kita bangun kerjasama ya dengan perguruan tinggi maupun dengan teman-teman LSM. Kadang kita undang mereka datang ke kelas untuk berbagi dengan anak kita seperti itu. Nah itu sekilas gambaran tentang misi sekolah kita di Matuan. Dengan memaparkan misi yang tadi disampaikan Pak Silmi Ya. luar biasa sekali misinya Pak. Iya. Saya tertarik kalau saya masih ada dalam umur yang jenjang SMA, saya sekolah di sini Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut Pak. Nah ini pasti SMA 5 ini punya banyak sekali tenaga pendidik, banyak sekali tenaga pendidikan, banyak sekali siswa. Mungkin Pak Silmi juga bisa berbagi dengan kita dan sahabat cerdas. Berapa sih jumlah tenaga pendidik yang ada di sini? Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi di SMA 5 kita mempunyai sekitar 32 tenaga pendidik. Sekian besar dari mereka, 18 orang itu adalah tenaga pendidik tidak tetap. Istilah umumnya kita bilang guru honorer. Sementara PNS-nya ada sekitar 14 orang. PNS. Jadi memang perbandingan antara teman-teman guru yang PNS dan honorer masih lebih banyak. Ya. Sementara jumlah siswa kita secara keseluruhan itu ada 440 dan kita punya 12 rombongan belajar. Untuk kelas 10 ada 4, kelas 11 4, dan kelas 12 ada 4, dan ada 2 program studi untuk pelaksanaan kurikulum 2013. Jadi untuk angkatan 2021-2022 ini sebentar lagi bakal menunggu pengumuman kelulusan. Kemudian setelah itu kelas 11 naik ke kelas 12. Nah, kita akan punya sekolah bergerak di mana di situ tidak ada lagi kejurusan, jadi akan berubah. Kalau tenaga kependidikannya ada di semua. Ya, kita punya tenaga pendidikan untuk staf TU itu ada 3 orang, kemudian pustakawan ada 1. Oh, pustakawan ada juga. Ya, lalu ada 1 orang security, petugas penjaga, dan 1 petugas kebersihan. Ada di sekitar 6 tenaga pendidik. Ya, ada 7. Ya. Jadi jumlahnya sangat Saya lupa, ada tenaga kesehatan juga untuk UKS. Jadi untuk unit kesehatan sekolah itu kita tidak pakai guru, kita ini tenaga profesional, jadi kita pakai yang punya bidangnya. ya 1 tenaga perawat di situ untuk
luar biasa. Jadi banyak ya. Jadi supaya yang menangani anak kita itu orang profesional. Betul. Ya, teman-teman guru nanti mengganggu kesibukan mengajarnya. Jadi baiknya mereka membantu mengawasi, tapi yang melakukan treatment perawat profesional. Nah, baik, tadi Pak Kepala Sekolah Pak Seni sudah menyampaikan kita di sini punya 12 rombel ya. Dengan total tenaga pendidik sekitar 32 orang. Ya. Tapi perbandingannya PNS masih dia, tenaga honorernya yang masih dia. Apakah bisa mengimbangi 12 rombel ini dengan seluruh pembelajaran bagi siswa? Ya. Dengan tenaga yang ada, kita bersyukur bahwa layanan belajar bisa terselenggara dengan baik. Ya. Nah, kami nanti di tahun kedua untuk pelaksanaan program sekolah penggerak itu kita akan melakukan perubahan sistem layanan belajar. Jadi kita ingin melakukan sistem blok, sehingga ada mata pelajaran tertentu yang anak-anak belajarnya cuma 3 bulan selesai, ya udah dia tidak belajar lagi. Sehingga ada mata lain yang terbatas bisa mengisi ya, dari kosongan. Jadi dia cenderung jauh lebih fleksibel ya dalam perencanaan jadwalnya. Nah, ini kita lakukan bertahap karena masih ada kelompok yang lainnya 13, jadi kita harus menyesuaikan. Berarti aman saja Pak ya? Saya kira ya. dengan kondisi yang sekarang kita bersyukur layanan belajar bisa berjalan dengan baik. Berarti Pak Seni, sebelum saya masuk dengan kurikulum yang digunakan ini kan banyak ada kurikulum K13, ada KTSP, Merdeka Belajar, bahkan ada kurikulum di masa COVID. Tapi sebelum saya masuk ke kurikulum ini Pak, ini kan kita masih dalam pandemi ini, kondisi pandemi. Dan siswa itu harus semuanya divaksin. Ya, ketika dia harus memenuhi kuota misalnya 80% ke atas setiap sekolah, baru dia ada dalam seluruh proses tatap muka, itu pun masih terbatas. Apakah di SMA Negeri 5 ini masih berlakukan proses tatap muka terbatas? Ya, jadi memang pelaksanaan layanan belajar di sekolah kita itu mengacu kepada SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan layanan belajar di masa pandemi. Sehingga untuk melaksanakan tatap muka terbatas itu ada kriterianya, di antaranya lebih dari misalnya 50% guru kita itu sudah divaksin, termasuk lansia, penduduk usia lansia di Kota Tua itu harus sudah lebih dari 50%. Dan kita untuk SMA 5 itu warga sekolah kita itu sudah 95% divaksin. Hampir tuntas Pak. Hampir tuntas. Jadi untuk siswa itu udah sekitar 390 sekian ya. Ada beberapa yang karena mereka punya kasus COVID di riwayat, sehingga mereka dibebaskan gitu kewajiban untuk mengikuti vaksin. Dan kami bersyukur kami didukung penuh oleh Dinas Kesehatan Kota Tua melalui Puskesmas ya, mitra kita di sini, dan juga Polres Kota Tua, sehingga mereka langsung berkunjung datang ke sekolah kita, dan sekolah mendorong anak-anak untuk langsung saja melakukan vaksinasi di sini. Saya mendengar informasi bahwa di sini mempunyai satgas juga. Ya, kami membentuk satgas yang bertugas memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian warga sekolah dalam interaksi di lingkungan sekolah, juga memastikan bahwa semua tamu yang berkunjung itu betul-betul sudah menerapkan protokol. Kita juga meminta satgas kita itu secara teratur menjadwalkan melakukan sterilisasi ruang. Jadi setiap 2 minggu satgas akan menggunakan disinfektan, di sore hari membersihkan semua ruang. 2 minggu sekali disterilkan. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam kondisi sekarang ini seperti tadi saya sampaikan kepada Mas ini bahwa PTM, apakah di sini masih PTM atau sudah tatap muka seperti biasa? Ya. Jadi kita laksanakan tatap muka terbatas. Masih terbatas. Ya, terbatas. Yang dibatasi adalah jumlah jamnya. Benar. Tetapi untuk peserta per rombel itu sudah kembali normal, 36 per rombel. Tetapi kita batasi jumlah jam belajar, itu tidak seperti belajar pada keadaan normal. Jadi cuma rata-rata sekitar 6-7 jam aja per hari. Jadi luar biasa sekali. Jadi seluruh prokes dan menyangkut dengan SK4 Menteri, semuanya SMA Negeri 5 ini sudah menjalankannya. Kita berusaha untuk mematuhinya. Nah, Pak, ini bicara soal kurikulum. Ya.
kurikulum apa sih Pak yang dipakai di SMA Negeri 5 Tua? Ya, jadi yang sementara yang kita pakai di SMA 5 Tua untuk K13, kurikulum 2013 itu kurikulum yang disederhanakan untuk pandemi. Sedangkan yang sementara jadi yang itu kita pakai yang K13 ya, kurikulum disederhanakan itu kita pakai untuk yang kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan untuk kelas 10 sekarang itu kita pakai kurikulum merdeka. Ya, jadi ya model pendekatan pembelajarannya memang agak sedikit berbeda karakteristiknya dari yang K13. Nah tadi kalau memang disampaikan visi, pasti saya udah tahu arah visinya ini karena rata-rata sekolah penggerak tuh arah visinya tuh harus Pancasila. Iya, benar ya, benar ya. Betul. Tapi nanti kita membahas soal sekolah penggerak. Nah, kita lanjut dulu. Nah ini bagi 485 siswa Pak ya? 440 siswa. Nah apakah semua ini termasuk guru, termasuk tenaga pendidik, pemanfaatan TIK-nya itu dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru maupun yang diserap oleh anak-anak itu kira-kira pemanfaatannya sampai di mana? Ya, jadi dalam hal pemanfaatan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan belajar dan dari misi nih Pak tadi. Ya, sebagian dari misi juga, bagian dari program digitalisasi sekolah kita ya. Jadi untuk kompetensi digital anak-anak kita itu digital dasar, kita lakukan digitalisasi dasar, mengoperasikan komputer dan menggunakan HP untuk ya kebutuhan-kebutuhan utama mereka, misalnya berbagi informasi maupun belajar. Itu rata-rata sudah di atas 90%. Karena itu bagian dari praktek layanan kita. Karena pada saat kita berpindah ke belajar daring, semua anak harus online, sehingga mereka udah tidak terlalu kaku lagi bagaimana berbagi materi, mengunduh, mengerjakan tugas, melakukan upload, membuat video. Jadi ada anak-anak yang ditugaskan membuat video materi belajarnya, hasil belajarnya itu dipresentasikan, dibuat juga dalam bentuk PowerPoint atau video atau bentuk audio, macam-macam itu. Nah, guru-guru kita secara umum untuk keterampilan menggunakan IT juga sudah terampil. Tetapi ada sebagian yang sudah dikatakan kategori advance, artinya dia sudah bisa bekerja dengan berbagai macam aplikasi yang agak rumit. Tetapi ada beberapa yang masih tingkat dasar. Jadi dia paling masih bisa untuk bekerja menggunakan komputer, untuk presentasi, PowerPoint, buat video. Tetapi untuk misalnya mengintegrasikan HP ke laptop, lalu kemudian sharing dan lain-lain itu masih belum. Jadi belum terlalu terampil lah, kita masih musim latihnya. Memang untuk di era digital ini di dunia pendidikan juga harus jalan sesuai dengan di era digital. Iya. Nah memang ada beberapa kendala-kendala di sekolah-sekolah juga bahwa guru yang istilahnya hidupnya di zaman belum canggih ya seperti sekarang. Harus dituntut bisa untuk pemanfaatan IT ini, karena antara lain mungkin buat Classroom, Google Meet, Microsoft 365 ya kalau nggak salah, seperti itu ya. Itu semua memang kalau untuk aplikasi yang berbasis online untuk pelajaran sebagian besar mereka sudah menguasai. Tapi saya ingin dorong teman-teman guru kita itu punya kompetensi yang lebih tinggi lagi ya. Karena ekspektasi kita itu mereka harus betul-betul mampu untuk bekerja multi-platform. Kadang-kadang ada aplikasi yang mesti berbayar, kadang-kadang ada yang gratis. Kalaupun gratis, pakainya cuma seminggu, 2 minggu atau sebulan udah. Berapa aplikasi dipakai Pak di SMA ini? Jadi ketika kita di awal pembelajaran itu pada saat pandemi kita familiar dengan WebEx. Jadi kebetulan saya pelatihnya untuk nasional, kita pakai. Jadi nggak salah orang juga pasti. Jadi kita langsung pakai aplikasi WebEx untuk setahun. Kita langsung beli yang paten. Kemudian kita beralih ke sekarang kita biasanya pakai Google Meet karena kita dapatkan akun belajar.id dari Kemdikbud.
sehingga lebih mudah kita manfaatkan. Sudah dapat akun belajar, iya. ID juga ya. Iya. Ini biasanya tuh diprakarsai atau disosialisasi oleh Duta Rumah Belajar. Betul. Dari Pusdatin. Dari Pusdatin. Ya. Oh, ya. Luar biasa. Nah. Oke. Baik Pak Silmi, berarti secara keseluruhan 90% ya, Ya. 95% itu rata-rata tenaga pendidik dan siswa itu sudah bisa menggunakan atau bisa mengoperasikan seluruh aplikasi dalam seluruh proses pembelajaran Ya. Ya. TIK ini. Dan pasti ini SMA Negeri 3 ini juga pasti menghasilkan siswa maupun guru-guru yang berprestasi. Nah, sebelum kita ke siswa, kita ke guru dulu nih, Ya. Pak Silmi. Apakah guru-guru di sini yang sudah banyak berprestasi, meraih prestasi apa saja? Ya, jadi ada guru kita yang pernah juga meraih prestasi untuk kategori guru bahasa Inggris ya, Ibu Marwa. Kemudian ada guru kita yang berprestasi di tingkat nasional seperti Pak John. Termasuk juga kebetulan kalau saya kepala sekolah ada sekitar 2 atau 3 prestasi yang berhasil diraih. Misalnya untuk 2000. Oh, ini banyak. Piagam Ya, ini tahun 2017 kemarin untuk inovasi kategori kekinian. Lalu tahun kemarin itu kebetulan saya dipilih juga sebagai salah satu kepala sekolah inspiratif tingkat nasional. Jadi saya diundang ke Ambon dan ke Jakarta untuk mengikuti Handiknas di Jakarta kemarin. Jadi guru-guru kita memang punya sejumlah prestasi juga yang kita dorong supaya teman-temannya yang lain ikut. Dan biasanya kalau mereka dapatkan prestasi, kita berikan insentif kepada mereka untuk menyemangati mereka. Jadi sebenarnya insentif itu bukan motivasi sebenarnya, Ya, tapi ya. itu hanya untuk menyemangati mereka. Itu untuk tenaga pendidik guru-guru Ya, sini ya. luar biasa. Kalau untuk siswa, Pak? Kalau untuk siswa ada memang banyak prestasi yang sudah diraih anak kita. Kalau akademik kita kayak akademik. Ya, akademik terakhir misalnya tahun terakhir itu salah satu sudah kita tahun kemarin itu mewakili Provinsi Maluku untuk tampil di tingkat nasional lomba KSN Olimpiade Ya. Sains Nasional bidang fisika. Kemudian untuk sastra salah satu siswa kita juara 1 lomba karya sastra dalam rangka memperingati Hari Kartini tingkat provinsi. Winda namanya, dan anak ini dapat hadiah dari Ibu Gubernur. Iya. Banyak sekali Widya ya. dengan piala dan Penghargaannya. ya trofi hadiah untuk anak-anak kita. Di samping ya lomba di tingkat kabupaten kota ya. Masih Ya, banyak masih lagi untuk iya. prestasi di bidang akademik. Iya. Kalau non akademik pasti nggak terhitung lagi, Pak. Iya. Olahraga bisa, Ya. nyanyi, Tari. itu Yang biar paling biasa sering malah rata-rata. tari. Ya. Rata-rata kalau non akademik itu Iya. pasti Banyak. yang menonjol sekali dari Iya, siswa-siswa. Tapi kalau akademik pasti nggak semua. Iya. Nggak semua. Lawannya banyak. Nah, itu prestasi luar biasa. Kalau bicara soal keterampilan ini, Pak, Ya. apakah siswa di sini punya keterampilan misalnya seperti apa bahan-bahan yang didaur ulang yang bisa siap dipakai lagi di sekolah ini? Ada atau? Ya, jadi untuk keterampilan yang kita kembangkan di SMA 5 ya, kita memang tidak berorientasi ke daur ulang, tapi kita kembangkan teknologi. budidaya kuliner. Jadi misalnya bagaimana mereka membuat produk pangan lokal yang bisa dimanfaatkan dalam program kewirausahaan, Misalnya embal itu ya. embal. Jadi embal itu di proyek pertama kita buat embal yang bukan cuma melambang hati aja, Ya. tapi embal yang Modifikasi, desain inovasi, warnanya ya. ada yang bentuk ikan macam-macam. Kemudian anak-anak juga belajar membuat ikan garam, karena tual itu kan banyak ikannya, jadikan ikan garam dengan beberapa variasi rasa. Nah, itu bagian dari program keterampilan yang ingin kita bekali ke anak kita ya. Tapi sudah jalan, Pak. Ya,
Jadi produknya beberapa kali kita buat pameran kewirausahaan di mana produknya ditampilkan di. Tapi pas kita datang produknya nggak ada Pak ya? Tidak sedang waktunya. Mungkin nanti seandainya kalau ada pasti kita berbagi Pak. Kita coba undang TV Maluku Cerdas untuk luar biasa Pak, luar biasa itu. Memang bicara soal keterampilan ini penting. Jadi bukan saja keterampilan talenta mereka sebenarnya, tetapi mungkin di IT, di kuliner, banyak sekali siswa-siswa. Nah Pak, ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri nih Pak. Sebelum saya ke pertanyaan terakhir, nah kita kembali ke sekolah penggerak. Makanya tadi ketika Pak Semi ini sampaikan tentang visi, arahnya ke Pancasila saya tahu dan tangkap saya. Oh ini pasti ini sekolah penggerak nih. Nah, coba Pak cerita sedikit Pak soal pentahapannya sampai jadi sekolah penggerak dan visinya pasti ada revisi seperti itu. Benar ya Pak ya? Kan pasti ketika jadi sekolah penggerak visinya itu harus direvisi sedikit, harus arahnya ke Pancasila. Benar. Coba bisa berbagi sedikit ya? Baik, mungkin sekedar berbagi ya. Di tahap awal program sekolah penggerak dilaksanakan itu saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya. Nah, kebetulan ada satu guru saya yang lebih dulu ikut program calon guru penggerak. Jadi ketika di sesi kedua modul pelatihan program guru penggerak itu, gurunya datang ke saya, waduh Pak, program ini bagus sekali Pak, Bapak mesti ikut. Maksudnya ikut gimana? Bapak mesti daftar sekolah kita jadi sekolah penggerak. Tapi gimana caranya? Ya Pak, ini linknya, saya dikasihkan link dan rekomendasi gurunya Ibu Marwa ya, Bapak ikut. Nah, oke, saya akan coba ikut. Di dalam rapat saya bilang saya akan coba sesuai rekomendasi teman-teman, saya akan coba ikut rapat, ikut seleksinya. Tapi saya perlu dukungan kerjasama dan doa dari teman-teman semua. Karena ketika saya berhasil ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak, itu bukan lagi tentang saya, tetapi tentang kita semua sebagai tim besar yang bekerja untuk sekolah ini. Dan teman-teman semuanya mendukung dan saya mulai dengan prosedur pertama mengisi portofolio. Yang pertanyaannya itu rigid dan harus sesuai dengan jumlah berapa kata yang harus dan itu menantang juga sebenarnya. Nah, kadang-kadang ada tantangannya. Tahap pertama ya. Setelah portofolio kita selesai diisi, kemudian kita masuk ke seleksi tahap kedua. Ketika dinyatakan oke, kita masuk ke seleksi tahap kedua itu kita mengerjakan tes tulis, semacam tes paket solastik istilahnya ya. Kemudian tahap terakhir itu kita laksanakan simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah ini bagian yang memang sangat menantang. Benar rata-rata. Iya, karena simulasi mengajarnya itu Pak Udi itu hanya 10 menit. Iya benar. Nah dari tradisi kita mengajar yang kadang-kadang 2 kali 45 menit, 3 kali 45 menit, kita harus dirigidkan turun ke 10 menit. Grogi memang. Grogi. Tetapi ya puji Tuhan, alhamdulillah segalanya bisa lancar. Saya bisa selesaikan simulasi itu dengan baik. Ada Permendikbud 20 kalau nggak salah atau 22 juga ya yang disisip masuk ke sekolah penggerak ini kalau nggak salah. Iya. Benar ya Pak ya. Betul. Jadi setelah selesai ngajar kita diwawancarai. Ada juga dan pertanyaannya tuh kadang-kadang tak bisa ditebak ya. Jadi ini mungkin para asesor memastikan bahwa kita betul-betul komit dan siap dalam masuk dalam program ini. Dan saya bersyukur bahwa semua 5 yang diwakili oleh saya dianggap bisa dipercayakan program ini. Dan sekarang kita sudah jalan, kerja belum selesai, tugas masih panjang dan dengan doa semua warga Maluku cerdas, semoga kita bisa menunjukkan pendidikan ini. Luar biasa Pak, dan itu memang moto kita Pak. Jadi itu menjadikan Maluku ini sebagai orang-orang yang cerdas. Jadi bukan cerdas karakter, tapi cerdas pendidikan juga supaya mereka bisa menggapai masa depan mereka. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Ini saya langsung rampung Pak. Bicara soal akreditasi. Bicara
Jadi memang sekolah kita baru berdiri ya. Sekarang udah di usia yang ke-7 dan kami sekarang setelah diakreditasi kami mendapatkan IA. Dan saya kira ini untuk sekolah yang baru buka termasuk capaian yang luar biasa, sangat cepat sekali. Kita tidak dapat C, biasanya C dulu baru dia bertahap D dulu. Tapi kita bisa bekerja bersama dengan teman-teman menyiapkan sekolah kita untuk memenuhi kriteria kualifikasi B untuk akreditasi kita. Dan untuk pelaksanaan ujian sekolah dan lain-lain kita sudah laksanakan secara digital. Kita mencoba untuk paperless sehingga semua aktivitas asesmen di sekolah kita itu sekarang berbasis digital. Dan untuk sekolah penggerak kita akan juga berbasis multimodal, jadi tidak harus digital aja, ada yang berbentuk produk yang lain, misalnya barang, kalau anak bisa mengkreativitaskan benda dan lain-lain, kita beri ruang untuk itu. Semacam alat peraga, apapun yang bisa dibuat oleh anak-anak sebagai bukti hasil belajarnya. Jadi asesmen kita, penilaian kita sudah tidak lagi berbasis pertanyaan lisan tertulis, tapi juga kita ingin lihat karya-karya anak yang dihasilkan. Dan ini kita harapkan ke depan kita gelar pameran karya siswa di mana semua hasil belajar anak itu kita paparkan ke orang tua. Jadi sebenarnya di Kota Tual harus membuat semacam exhibition khusus untuk SMA SMK. Di situ mereka memamerkan seluruh produk-produk mereka. Itu luar biasa sekali loh Pak. Betul. Jadi semacam exhibition bagi mereka. Hal yang menarik. Ya. Mungkin apakah kendala untuk ujian ada kendala mungkin menyangkut jaringan atau ya. Jadi biasanya kalau ujian online ya, tantangan yang sering kita alami itu mati lampu. Tapi kalau mati lampu biasanya kecuali kalau keadaan cuaca itu ekstrim atau ada perbaikan jaringan. Jadi kita mengantisipasinya, biasanya panitia akan menyurati pihak PLN atau Telkom, kita beritahukan ini ada mau asesmen tanggal sekian, mohon bantuannya untuk kerjasama dari Bapak Kepala PLN atau Telkom untuk memastikan bahwa area sekitar sekolah kita itu tidak mengalami gangguan mati lampu atau gangguan jaringan listrik. Jadi bisa kerjasama. Ya. Mensukseskan ini seluruh ujian online. Kita komunikasikan dengan mitra kita. Baik. Yang terakhir Pak untuk penerimaan calon siswa baru terakhir. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru kita belum melakukan langkah sosialisasi karena kita menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi kita perihal pelaksanaan PPDB-nya. Ya. Karena memang kita ketahui sudah yang peraturan Pak Menteri bahwa mulai tahun ini kita akan melaksanakan secara terintegrasi berbasis online, PPDB online. Jadi yang dari jenjang SMP ke SMA dia harus daftar secara online. Jadi secara online. Ya, jadi mungkin sekolah kita akan menyediakan fasilitas IT yang diperlukan oleh para pengajar. Mungkin kita akan siapkan para guru untuk melakukan pendampingan. Tapi itu akan terpadu dan dikendalikan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi kita. Sehingga bisa dipastikan bahwa sistem zonasi itu bisa betul terlaksana dengan baik. Sambil menunggu regulasi, pasti panitianya ini udah siap nih Pak? Iya, udah siap. Kita sudah bentuk panitianya dan jika Tuhan berkenan setelah selesai libur Lebaran nanti, tim sudah mulai bekerja melakukan leaflet, memberikan informasi awal seputar penerimaan peserta didik baru nanti. PDB ya untuk tahun 2000. Kuotanya masih sama juga? Ya, kuota kita masih sama. Sesuai dengan 12 rombel tadi? Akan perlu 144 siswa khusus untuk kelas 10. Kelas 10. Ya, ada 4 rombel yang tadi. Ya, 4 rombel. Wah, luar biasa sekali Pak. Ini saya bisa banyak sekali dapat informasi tentang SMA Negeri 5 ini karena bukan saja menyangkut dengan tenaga pendidiknya, siswanya, tapi banyak hal, visi misi aja itu Pak, itu luar biasa banget. Terus perlu sahabat cerdas tahu bahwa SMA Negeri 5 ini juga, Kota Tual ini juga merupakan SMA penggerak
salah satu SMA penggerak yang ada di Kota Tua. Nah, Pak Semi terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Ya. Dan terima kasih Pak. Untuk sahabat cerdas semua, terima kasih telah bergabung bersama dengan Budi dan Pak Semi sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Kota Tua. Ada pepatah katakan begini, di mana kita menimba ilmu, janganlah menimba dengan sedikit. Kalau kita menimba air dengan gayung, sebaiknya kita menimba dengan penuh. Semakin banyak kita menimba ilmu, semakin banyak pengetahuan yang kita tahu. Itu Pak, untuk ada pepatah yang biasa. Ya, gitu. Dan bagi sahabat cerdas semua, terima kasih Pak Semi selaku kepala sekolah. Terima kasih sudah ada dalam program acara profil sekolah ini. Dan mudah-mudahan ke depan SMA Negeri 5 ini juga menjadi SMA favorit di Kota Tua ini, dan banyak sekali produk-produk itu bisa ditampilkan dalam seluruh exhibition yang ada di Kota Tua. Ya, kalau ada gitu ya. Siap. Oke sahabat cerdas, Budi akan pamit dari sahabat cerdas semua. Akhir kata sebelum Budi pamit, kita salam Maluku cerdas dulu Pak. Ya. Oke. Salam Maluku cerdas dan Amatu.